Selamat siang teman-teman, kali ini saya ingin mengolah data dari judul penelitian pengaruh lokasi, kualitas layanan, minat konsumen terhadap keputusan pembelian dengan menggunakan aplikasi Smart POS. Di sini saya sudah mempunyai data yang terdiri dari 4 variabel yaitu lokasi, kualitas layanan, minat konsumen, dan keputusan pembelian. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Smart POS. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik New Project, kemudian kita kasih nama UAS Yovita Karni Tiuk. Kemudian kita klik OK. Di sini ada tulisan double click to import data, kita klik double di sini, kemudian masukkan data kita, lalu klik OK. Akan muncul indikator-indikator seperti ini. Kemudian kita akan membuat diagram frame-nya, kita klik double di sini. Nah, di sini ada X1 sampai X4. Ini adalah variabel yang pertama, yaitu lokasi. Kita rapikan. Kemudian variabel yang kedua, kita blok. Lalu kita seret. Kemudian kita rapikan. Lalu variabel yang ketiga, kita blok lagi, lalu kita seret, kita rapikan. Kemudian variabel yang keempat, kita blok lagi, kita seret, lalu rapikan. Nah, setelah itu kita mengubah nama setiap variabel, berkering. Untuk variabel pertama yaitu lokasi, kemudian variabel 2, kualitas layanan, klik OK. Kemudian yang ketiga, minat konsumen, kemudian kita klik OK. Nah, untuk variabel yang keempat, keputusan pembelian, kita klik OK. Setelah itu kita akan menghubungkan antar variabel dengan klik connect. Nah, untuk hipotesis pertama yaitu semakin baik lokasi maka akan meningkatkan minat konsumen. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, semakin baik kualitas layanan maka akan meningkatkan minat konsumen. Kemudian hipotesis yang ketiga, semakin baik lokasi maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Kemudian untuk hipotesis yang keempat, semakin baik kualitas layanan maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Untuk hipotesis yang kelima, semakin tinggi minat konsumen maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Untuk hipotesis yang keenam, semakin baik lokasi maka akan meningkatkan keputusan pembelian melalui minat konsumen. Untuk hipotesis yang ketujuh, semakin baik kualitas layanan maka akan meningkatkan keputusan pembelian melalui minat konsumen. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis. Yang pertama yaitu outer model. Untuk outer model kita klik calculate, kemudian PLS algoritma, kemudian kita tinggal klik start calculation. Kita langsung dapat nilai-nilai outer modelnya, yang dimana nilai ini hubungan antara variabel laten disebut dengan loading factor. Kriterianya adalah jika nilai loading factor lebih besar dari 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator ini memiliki nilai validitas konvergen yang baik. Nah, kita lihat di sini nilai loading faktornya sudah lebih besar dari 0,7. Tapi ada beberapa variabel yang nilainya kurang dari 0,7 yaitu M1, M1.3, X2.3, dan Y1.5. Yang dimana nilai dari Y1.5 ini adalah 0,630. Tapi ada beberapa literatur juga yang mengatakan bahwa loading faktor 0,6 itu sudah dianggap bagus. Nah, kemudian ini adalah koefisien PET-nya. Koefisien PET ini adalah koefisien yang menghubungkan lokasi dengan keputusan pembelian. Maksudnya adalah lokasi menyumbangkan 0,561 dalam
dalam meningkatkan keputusan pembelian, dan seterusnya. Untuk melihat outer model, kita juga bisa lihat di sini. Nah, pertama-tama kita klik Construct Reliability and Validity. Nah, akan muncul seperti ini. Kita perbesar saja. Jadi, dari nilai Cron-Bach alpha itu adalah nilai reliabilitas, dan komposit reliabilitas ini juga untuk penilaian reliabilitas dari variabel laten tersebut. Kriterianya adalah bahwa jika nilai Cron-Bach alpha ini lebih besar dari 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini memiliki reliabilitas yang baik, memiliki keandalan yang baik dalam mengukur apa yang mau diukur. Tapi kita lihat di sini masih ada beberapa variabel yang nilai merah atau nilainya di bawah 0,7, artinya variabel ini tidak memiliki reliabilitas yang baik. Kemudian AV, nilai AV ini untuk mengukur validitas konvergen juga selain loading factor. Jadi kriterianya jika ada nilai AV lebih besar dari 0,5, maka indikator-indikator tersebut memiliki validitas konvergen yang baik. Tapi kita lihat di sini masih ada satu variabel yang nilainya kurang dari 0,5. Itu berarti indikator-indikator ini tidak atau belum memiliki nilai konvergen yang baik. Nah, itu tadi adalah pengukuran nilai outer model. Sekarang kita mau lihat apakah hubungan ini signifikan atau tidak dari nilai T statistiknya. Untuk mengetahui nilai T statistik, kita tinggal klik calculate, kemudian bootstrapping, lalu start calculation. Nah, kalau tadi nilai ini adalah loading factor, sekarang berubah menjadi nilai T statistik. Kriterianya adalah apabila nilai T statistik ini lebih besar dari 1,96, maka bisa disimpulkan bahwa hubungan antar variabel laten ini adalah signifikan. Jadi kita lihat di sini lokasi dengan keputusan pembelian, nilai T statistiknya adalah 6,351. Ini sudah lebih besar dari 1,96. Dapat disimpulkan bahwa lokasi mempengaruhi keputusan pembelian, sedangkan lokasi dengan minat konsumen nilai T statistiknya adalah 0,721. Ini lebih kecil dari 1,96. Dapat disimpulkan bahwa lokasi tidak mempengaruhi minat konsumen. Jadi karena ada beberapa variabel yang nilainya masih di bawah 1,96, kita eliminasi saja variabel tersebut dengan klik select, kemudian kita delete variabel tersebut. Kemudian kita melakukan calculate ulang, start calculation. Kita save dulu. Nah, jadi ini ya teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang mengolah data dengan menggunakan Smart PLS. Semoga bermanfaat. Terima kasih.